Oke, sahabat Beresa manapun berada, ya, kita lanjut. Ini ada pernyataan menarik dari Pak Toro tadi itu. Beliau mengklasifikasi, ya, kalau disesuaikan dengan bahasa ini mengklaster, ya. Jadi ada desa biru, ada desa kuning, ada desa hijau, dan ada desa merah. Nah, klasifikasi ini saya kira menjadi sangat menarik, bicara soal bagaimana distribusi BLT, bagaimana program BLT ini dirumuskan sebenarnya kalau kemudian kita berpikir kritis. Nah, lalu sisi lain Pak Toro juga menegaskan BLT itu positif, ya. Di negara Amerika pun tadi Pak Toro mencontohkan bahwa para pendahulu negara pimpinan Amerika juga punya program sejenis, ya, tunjangan pengangguran, secara spesifik tunjangan pengangguran. Nah, oke, baik, Pak Toro mungkin bisa dilanjutkan tadi soal bagaimana pengalaman negara Amerika tadi kemudian dilihat dengan situasi hari ini. Ya, ya. Ya, ini memang tadi saya di awal mengatakan bahwa ini kebijakan yang sangat positif tetapi dilakukan dengan cara yang negatif gitu ya. Dan kita sudah berkali-kali yang namanya BLT mesti kisruh. Kisruhnya mesti data gitu ya. Nah, memang yang namanya bantuan seperti itu, cash transfer kayak gitu itu kan diberikan pada warga ya, orang per orang ya. Lalu diteknokratisasi. Ya nggak apa-apa teknokratisasi itu. Teknokratisasi itu kan ngomong ini siapa ini yang mau dapat nih, kriterianya apa kan. Kalau kita sudah ngomong kriteria, indikator, data itu kan namanya teknokrasi. Nah, kalau teknokrasi itu seharusnya dilakukan oleh birokrasi, bukan oleh desa. Dan sebaiknya kerumitannya itu disederhanakan sehingga justru malah tidak menimbulkan masalah gitu ya. Kita selalu begitu ya, data selalu ada masalah dan syukur ini dalam perjalanannya di awal Mei ini kan ada perubahan indikator itu yang semula 14 kemudian disederhanakan jadi pokoknya orang yang terdampak itu artinya yang kena PHK gitu ya atau yang dirumahkan dan atau yang tidak berpenghasilan sehingga itu gampang ditangani gitu ya. Ya cuma persoalannya kan ini banyak ini itu sampai saya bingung gitu jenisnya itu loh ada PKH ada macam-macam ada BLT dana desa ada dari kabupaten gitu ya dan kemudian yang terjadi ini kan karena pemerintah menggunakan jalur desa bukan menggunakan jalur birokrasi gitu karena birokrasinya WFH semua birokrasinya kan nggak jalan ini jadi ini negara pemerintah langsung melalui tangan desa. Nah, desa itu kan ada wabah itu tadi. Saking kriterianya banyak, jenisnya banyak, bingung. Lalu orang mengatakan, oh karena ini nggak mau tahu informasi gitu ya. Saya aja kalau ada banyak kriteria gitu saya juga bingung saya. Orang itu kalau diperintah 3 jenis pada waktu yang sama mesti pusing mesti. Gitu dan mesti salah kan gitu. Sehingga yang di desa yang yang tadinya tenang ini kan ada bah. Dan saya paham ya orang rakyat jelata itu kan begitu. Itulah kesempatan bagi rakyat itu untuk bisa memperoleh sesuatu secara langsung dari pemerintah. Karena setiap harinya itu nggak dapat. Setiap harinya itu nggak dapat. Sehingga itu kayak air bah itu sama kalau kita mau pemilu pilkada itu. Politik uang kan diterima kan? Diterima dengan baik kami menerima serangan fajar. Lalu orang mengatakan, oh itu transaksionalisme, itu pragmatis, oh itu tidak bermoral. Enggak. Itu adalah kesempatan bagi rakyat jelata itu untuk bernegosiasi dengan elit. Atau merebut sumber daya yang dipunyai elit. Jadi ini ya jangan dilihat semata-mata dengan moral lah gitu ya. Lalu sekarang dikatakan orang yang
sebenarnya tidak miskin, mampu, tapi mengaku miskin. Ya itulah gitu. Ini bukan hanya persoalan data kok, tapi ini persoalan struktur sosial atau yang mau saya katakan ini persoalan kewargaan yang belum selesai. Kewargaan ini kan persoalan hak dan kewajiban. Haknya rakyat, kewajibannya pemerintah. Terus kemudian kewajibannya warga itu haknya pemerintah. Ini kan belum selesai. Sehingga kalau ada distribusi cash transfer itu pasti akan menimbulkan keributan. Nah, ini menggunakan desa. Kepala desanya ini pada posisi yang sulit. Ya. Antara menerima desakan dari warga gitu, supaya bisa diratakan kalau orang Jogja bilang bagito gitu ya. Atau mengikuti aturan gitu ya. Nah, sekarang yang terjadi kan pakai musyawarah desa lalu ini banyak yang diratakan. Ada yang ketentuannya 6x3 tapi diperpanjang jadi 3x6, bukan 6x3 tapi 3x6 gitu kan. Ya itu namanya siasat lokal itu begitu. Karena kepala desa ingin menjaga supaya rakyatnya tidak ribut. Tapi kebijakannya juga jalan. Nah, memang ada cara yang lain ya. Misalnya cara memerintahnya gitu. Kepala desa pastikan ya ini dana desa tetap cair ditransfer ke desa, tapi tolong dengan sangat urus itu rakyat yang terdampak itu. Jangan sampai mereka keleleran, apa bahasa Indonesianya keleleran gitu. Ya tidak terus itu tolong urus mereka, jangan sampai ada yang kelaparan, caranya terserah kamu. Ya. Nanti kan desa itu kan begitu. Saya punya keyakinan kalau orang itu diberikan kekuasaan, dia akan mencari pengetahuan untuk digunakan bagaimana menjalankan kekuasaan itu. Tetapi kalau dia itu diberikan pengetahuan, diberikan perintah tanpa diberi kekuasaan, itu akan menimbulkan problem tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya akan kisruh gitu ya. Dan merasa tidak dipercaya. Ada juga kepala desa yang kontak ke saya kisah mengenai harus menandatangani surat pernyataan apa gitu. Surat pernyataan bertanggung jawab di atas materai gitu kan. Kepala desa mengeluh, ini kan pemerintah nggak percaya sama kami ini. Itu kayaknya dari Kementerian Sosial Pak ya. Saya agak lupa itu. Nanti tolong dicek itu surat itu ya. Surat itu dari mana. Jadi desa itu kan melalui pendataan tim, kemudian diputuskan dalam musyawarah, lalu diajukan jumlahnya sekian gitu kan. Nah itu harus ditandatangani. Kementerian Sosial ya. Iya. Jadi ini cara yang buruk itu desa itu harus untuk mendata itu. Desa itu perangkat desa itu kan ya urusannya bukan mendata warga gitu. Itu urusannya birokrat itu. Jadi ini kesalahan yang ini. Seharusnya kalau urusan data ya urusannya birokrasi, bukan urusannya desa. Kalau desa itu kan ngurusi kepentingan masyarakat setempat. Jadi beda dong kepentingan warga sama kepentingan masyarakat setempat itu kan. Jadi kepentingan masyarakat setempat itu apa? Ya apa yang dibutuhkan secara bersama-sama yang diputuskan di musyawarah desa itu. Ya misalnya soal ketahanan pangan gitu ya. Atau soal air atau soal bagaimana membuat desa tangguh bencana. Ya, saya membayangkannya memang dalam kondisi ini desa itu penting ya, desa penting. Tapi yang jauh lebih penting dari sekedar BLT kan bagaimana desa itu tangguh. Di era normal ini kan desa harus menjadi kekuatan ya, harus menjadi kekuatan. Jadi petani desa, pertanian gitu. Sehingga ini kan yang saya sebut ruralisasi gitu. Karena memang kita harus kembali ke sana dan pandemi ini kan gejala kota, gejala global itu. Yang lokal kan ya sektor ekonomi kan tersier, sektor primernya nggak terlalu dan kita harus kuat di sini gitu ya. Sehingga kalau presiden pernah membedakan mudik dan pulang kampung itu ya memang kalau dilihat dari sisi bahasa memang dua istilah itu sama.
Tapi sebenarnya presiden itu sedang melakukan politik bahasa lah. Dan ilmuwan memang harus bisa menerjemahkan itu secara lebih baik. Maksudnya begini, hilir mudik itu menjadi bagian dari urbanisasi. Pulang kampung itu, kalau saya menangkap pesan presiden itu adalah itu ruralisasi. Ruralisasi itu menganggap bahwa village atau desa atau rural atau kehidupan di lokal sana itu menjadi perkara yang penting gitu ya. Dan era normalitas baru itu harus mengarah ke sana gitu ya. Nah kalau BLT ini kan solusi darurat yang dinormalkan ya. Tapi nggak pernah normal juga gitu ya. Sehingga ini muncul di mana-mana kan gejolak ya, gejolak. Kalau sampai warga itu sampai merusak kantor desa ini menunjukkan bahwa oh berarti ini ada jarak sosial nih, ada jarak sosial. Jadi ini bukan persoalan manajemen, bukan persoalan manajemen pemerintahan yang sering diomongkan orang itu, tetapi yaitu struktur sosial kita seperti itu. Ya, kalau struktur sosialnya seperti itu, pendekatan teknokratis semacam apapun nggak bisa menjawab, tapi harus dikembalikan ke lokal masing-masing gitu ya. Gitu ya. Kalau kita menggunakan desa maka konsekuensinya kayak begitu. Jadi jangan memakai standar teknokrasi yang begitu rumit. Kalau kepala desa ngontak saya gimana nih caranya? Ya sudahlah, toh desa kan tetap bisa musyawarah toh. Oh bisa, ya udah dikumpulkan aja. Lalu orang itu diidentifikasi. Siapa yang dapat PKH, siapa yang dapat sembako, siapa yang dapat dari provinsi dan sebagainya. Jadi tidak usah pakai pendataan secara teknokratis. Untung desa itu dibantu oleh ini ya, tim relawan ya, tim relawan itu yang ikut melakukan pendataan. Tetapi sekali lagi bahwa kompetensi mereka itu bukan untuk pendataan. Ya, jadi sampai kapanpun kalau kita tidak institusi ini kita didudukkan dengan baik, maka setiap ada program kayak begitu mesti ada selalu kisro dan titik kisronya selalu pada data gitu ya. Sehingga kan saya kan pernah mengatakan bahwa teknokrat itu memburu data, rakyat itu memberi data, politisi itu mengabaikan data kan gitu ya. Jadi ini kan masing-masing punya kepentingan yang beda-beda, tapi pemerintah harus sanggup melampaui itu. Pemerintah tidak